Sejumlah proyek warisan Presiden ke-7 RI Joko Widodo banyak mendapat sorotan publik. Salah satunya kereta cepat Jakarta-Bandung Wush yang disorot karena besarnya beban utang dari proyek tersebut. Mensesnek Prasetyo Hadi menyebut pemerintah sedang mencari skema terbaik pembayaran utang termasuk meminta kelonggaran waktu. Sebagaimana pernah saya sampaikan, juga kemarin di dalam ratas juga itu bagian dari salah satu yang dibicarakan. Pemerintah sedang mencari skema yang terbaik, termasuk perhitungan-perhitungan angkanya, termasuk kemungkinan untuk kita bisa meminta kelonggaran dari sisi waktu pembayaran utang. Yang juga disorot publik adalah proyek Ibu Kota Nusantara IKN. Presiden Prabowo menetapkan Ibu Kota Nusantara menjadi ibu kota politik pada 2028. Namun, surat kabar Inggris The Guardian menyoroti perkembangan pembangunan IKN dan menyebut IKN terancam jadi kota hantu. Namun, Sekretaris Jenderal Projo Handoko mengaku optimistis pembangunan IKN menjadi ibu kota akan terlaksana sesuai dengan target. Ia menyebut IKN yang terancam menjadi kota hantu merupakan bagian dari perhatian dari publik. Ya, kalau saya optimis itu akan jadi ibu kota yang bagus dan itu adalah perintah undang-undang juga, karena kan kita juga sudah sepakat bahwa ibu kota negara itu dipindah ke Nusantara, ke IKN. Jadi kalau ada kekhawatiran, ya saya melihatnya itu sebagai bagian dari perhatian yang harus kita tangkap juga, kita harus pastikan. Tapi kalau saya melihat progres, melihat kondisi di sana, ya saya optimis IKN akan jadi kota yang bagus kok IKN. Direktur Kebijakan Celios, Media Wahyudi Askar menyebut jika Presiden Prabowo meneruskan proyek IKN, maka negara akan menanggung beban keuangan yang besar. Media Wahyudi meminta pemerintah tegas memutuskan proyek IKN dilanjutkan atau tidak. Jadi sekarang opsinya adalah saya kira pemerintah harus duduk kembali dan kemudian harus tegas untuk menyatakan bahwa IKN ini mau dilanjutkan atau tidak. Jadi harus clear ya. Dan kalau memang Prabowo tidak ingin melanjutkan, lebih baik hentikan saja secara resmi, batalkan proyeknya dengan dasar rasional fiskal, dan audit seluruh belanja IKN tahap 1 dari awal ya. Pemerintah harus segera mengambil langkah cepat terkait proyek-proyek besar warisan Jokowi, agar keuangan negara bisa difokuskan pada proyek-proyek yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Tim Liputan Kompas TV. Hari ini, Saudara Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menghadap Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan untuk membahas persoalan kereta cepat Wush. Selain masalah kereta cepat Wush, ada beberapa pembahasan isu, sekaligus meminta arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Di tengah pembahasan soal kelanjutan Wush, hadir pula Ignatius Jonan, Menteri Perhubungan era Kabinet Kerja di bawah Presiden Joko Widodo juga datang ke istana. Jonan mengaku belum tahu pemanggilannya apakah terkait dengan pembahasan utang kereta cepat Wush. Tapi menurutnya ia hanya dihubungi oleh Seskap untuk datang ke istana. Diundang Pak Seskap itu? Iya. Apa undangannya, Pak? Ya ngobrol aja. Mungkin fokusnya ada. Enggak. Ada materi yang disiapkan, Pak, dibawa. Dimintain keterangan untuk masukan buat terus kereta cepat itu. Terkait polemik utang mungkin, Pak? Enggak tahu saya. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini dihadapi 2 proyek strategis nasional dengan pembiayaan yang sangat besar. Kereta cepat Wush dan IKN. Seberapa besar 2 proyek peninggalan Presiden ke-7 Joko Widodo mengganggu proses penganggaran program saat ini? Lalu apa konsekuensi politik dan ekonomi jika Prabowo tidak melanjutkan pembangunan IKN? Kita bahas bersama Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro, serta Direktur Ekonomi Digital Celios Nailul Huda, dan juga Ekonom Drajat Wibowo. Selamat petang Pak Drajat, Mas Huda, Mas Agung.
Selamat petang semuanya. Selamat petang semuanya. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Saya akan ke Pak Derajat terlebih dahulu. Pak Derajat, bagaimana Anda melihat adanya polemik dan juga kritik dari sejumlah pihak terkait dengan beban pembiayaan tak hanya soal WUS tapi juga soal IKN? Ya, saya rasa polemik ataupun kritik itu biasa, dan kemudian juga tentu kita juga menyadari bahwa itu tidak terlepas dari politik ya, sisa-sisa politik di masa lalu ya. Namun yang perlu disadari bahwa Pak Prabowo sudah beberapa kali menyampaikan tetap akan melanjutkan, tapi tentu kita juga menyadari kalau setiap presiden mempunyai prioritas sendiri ya. Pak Jokowi pada waktu itu prioritasnya adalah infrastruktur fisik. Pak Prabowo sekarang lebih banyak ke infrastruktur sosial ya, misalkan dengan makan bergizi gratis, kemudian juga dengan sekolah rakyat, kemudian juga dengan koperasi desa, itu semua swasembada pangan, itu semua kan sebenarnya lebih ke infrastruktur sosial dan infrastruktur ekonomi ya. Tapi kesinambungan tetap dijaga, cuma tentu akan menyesuaikan dengan kondisi keuangan negara, sehingga tentu ada beberapa penyesuaian, tapi kalau kelanjutan tetap dilanjutkan. Oke, jika memang tetap dilanjutkan, meskipun ini akan membebani fiskal dari negara ini? Ya, setiap pemerintahan ya, setiap presiden, setiap menteri, setiap anggota DPR, begitu dia sudah bersumpah untuk memegang amanat tersebut, tidak bisa mengatakan, nah ini kan beban di masa lalu, ini sekarang saya nggak bisa seperti itu, karena ketika kita sudah bersumpah menjadi pejabat publik, kita menerima amanat itu lengkap dengan permasalahan-permasalahan yang muncul di masa lalu. Utang-utang yang sekarang harus kita bayar itu tidak lepas dari kesepakatan yang dibuat negara pada saat krisis IMF dulu misalkan ya, dengan IMF dulu. Itu kita masih membayar loh sampai sekarang, sampai tahun 2033 hitungan saya terakhir, mungkin sekarang udah nambah. Tapi saat itu kan kondisinya beda, memang diperlukan karena ada krisis moneter. Ya, semua kan serba diperlukan, karena diperlukan kan sesuai dengan masa dan sesuai dengan orangnya. Setiap masa ada orang, setiap orang ada masa, dan setiap orang ada prioritasnya. Jadi saya rasa kita sebagai negara tidak bisa kemudian pejabat negara tidak bisa kemudian buang badan begitu saja, karena begitu kita sudah disumpah, ya sudah, kita menjalankan semuanya, kekuasaan dan juga permasalahan yang ada. Dan saya rasa Bapak Presiden dengan timnya itu menangani masalah WUS dan menangani masalah IKN ini dengan hati-hati, sangat prudent, dan juga tetap dengan komitmen politik yang memang sudah disampaikan sebelumnya begitu. Mas Agung, kalau Anda membacanya, apakah Pak Prabowo saat ini masih terus menjaga komitmen politiknya untuk melanjutkan tak hanya IKN tapi juga WUS? Ya, kalau melanjutkan Mbak Cynthia, tapi porsinya memang berkurang. Tadi Pak Derajat sampaikan juga ada fokus pemerintahan yang berbeda. Kalau misalnya Pak Prabowo fokus ke infrastruktur sosial atau non-fisik ya, di mana penguatan kualitas sumber daya manusia yang ditekankan, Pak Jokowi kan fokus di infrastruktur. Nah, dari situ saja kita bisa melihat eksesnya otomatis program-program Pak Jokowi, baik itu IKN, WUS, itu akan semakin mendapat penganggaran yang minimalis. Dan untuk itu yang paling penting sebenarnya dari Presiden Prabowo, saya melihat ada penekanan soal transparansi, Mbak Cynthia. Kemudian juga efisiensi. Transparansi ini apa? Ada dugaan soal penggelembungan pada saat WUS dianggarkan misalkan. Ada dugaan inefisiensi. Nah, hal semacam itu yang menjadi beban simbolik secara politik yang diampu oleh Pak Prabowo hari ini. Tapi apakah ini artinya Anda juga bisa membacanya bahwa ada gestur politik dari Presiden Prabowo yang mungkin enggan dalam hal terbebani terkait dengan biaya yang begitu besar? Kalau saya melihat beliau mengambil beban itu, beliau bukan orang yang tadi ya balik badan kemudian meninggalkan. Tidak.
dengan dipanggilnya tadi ada Mas AHY ke istana Pak Jonan, itu bukti konkret keseriusan beliau menggarap masalah WUS ini bisa selesai secepat-cepatnya. Atau nanti IKN siapa. Tapi yang jelas saya melihat treatment Pak Prabowo ini berbeda dari Pak Jokowi ya. Ketika ada masalah, beliau kemudian langsung mencari antitesa orang-orang yang memang sebelumnya agak berlawanan dengan WUS itu ya. Artinya termasuk dipanggilnya Ignatius Jonan ya, yang kala itu memang dengan keras menolak. Sama Demokrat itu bukan orang yang satu irama dengan Pak Jokowi kan secara politik ya. Jadi dengan dua orang ini hadir saja, saya dalam tanda petik cukup seneng karena bisa melihat dalam bingkai yang lain. Karena selama ini di publik kita dengarnya ada Pak Luhut, kemudian ada misalkan respon Pak Purbaya atau Pak Rosan atau Pak dari Danantara yang lain semacam itu. Nah, kalau ada Mas AHY, ada Mas Jonan, ini berimbang Mbak Cynthia. Asik ini kita lihatnya. Jadi lebih objektif, lebih kita melihat masalah ini seperti itu. Mas Huda, kalau Selyos sendiri melihatnya seperti apa dengan kehadiran Jonan ke istana, dipanggil presiden, khususnya saat ini kan juga sedang naik ke publik terkait dengan beban pembiayaan dari WUS itu sendiri? Ya, yang jelas adalah memang beban WUS ini akan jadi beban dari pemerintahannya Prabowo. Tadi sudah sampaikan juga sama Pak Derajat gitu kan, bahwa memang beban-beban yang ditimbulkan di masa lalu itu juga menjadi beban dari pemerintahan masa kini gitu kan, dan juga masa depan ketika proyek itu dia multi years. Nah sebenarnya ketika kita IKN dulu kita bahas bersama gitu kan, itu sangat kental sekali dengan beban fiskal di masa depan. Kita selalu ingatkan bahwa beban fiskal IKN itu sangat besar gitu kan, dan pada saat itu ada undang-undang tentang IKN ini yang membatasi bahwa hanya 20% dari APBN, dan itu yang harus dipegang sebenarnya. Nah jangan sampai ini melebar gitu kan. Nah yang jadi masalah adalah ketika memang di pembangunan IKN itu mandek. Nah kita lihat nih sekarang pembangunan IKN itu dia cenderung stagnan dengan tidak ada investor swasta tunggal yang masuk ke dalam IKN. Dan ini yang selalu kita tagih kepada pemerintahan sebelumnya, bahkan itu mana nih untuk investor IKN gitu kan. Nah sekarang ini tidak ada dan malah saja akan jadi beban dari APBN. Nah itu yang kalau kita ingatkan bahwa tidak boleh 20% karena ada undang-undang di situ. Dan ini yang kita lihat dari IKN. Dan WUS itu juga sama. WUS ketika ada dipanggil Pak Jonan, AHY dan sebagainya, itu tidak bisa menghasilkan apa-apa ketika tidak disampaikan ke publik. Makanya ini yang harus dilakukan adalah ya ketemu Jonan, ketemu AHY, itu harus disampaikan dalam rangka apa, kemudian langkah implementatifnya apa gitu kan. Jangan sampai ini cuman hanya memanggil tapi tidak ada langkah implementatif yang jelas. Pak Derajat, bagaimana Anda memandang dengan dipanggilnya Mas AHY, dipanggilnya juga Pak Ignatius Jonan, dan pandangan Anda jika memang kedua proyek ini akan ditinjau, dievaluasi ulang oleh pemerintahan saat ini? Kalau Pak Menko AHY kan memang ini di bawah tupoksi beliau ya. Jadi infrastruktur di bawah tupoksi beliau. Jadi tentu wajar kalau beliau diundang oleh presiden, dipanggil presiden, mungkin ditanya solusinya apa atau apa saya nggak tahu ya. Kalau Yonan, kebetulan Mas Yonan itu teman satu kampung di Surabaya. Emang dia dari dulu anti, dan saya masih ingat waktu itu saya kebetulan di BIN ya, pada saat proyek WUS ini berjalan, dia masih menteri perhubungan. Ya memang kita menyadari ada pro kontra, kita menyadari ada ada berbagai pertimbangan, tapi ya pejabat negara ketika sebuah keputusan sudah dibuat, ya tentu dijalankan dengan sesuai tata kelola yang baik dan juga setransparan mungkin gitu ya. Nah jadi saya rasa Bapak Presiden mungkin ingin mendengarkan semuanya, tapi kalau dari sisi politik ya secara politik tetap dilanjutkan, tentu dengan perhitungan-perhitungan atau konsep-konsep yang tersendiri. Saya sendiri termasuk salah satu yang diminta ikut merumuskan berbagai hal sebagai pemikir gitu.
memang ada beberapa solusi. Oke, dan salah tapi satunya kalau dalam- dengan Ignatius Jonan ini dipanggil, apakah artinya menurut Anda Pak Prabowo sendiri ingin melihat perspektif lain? Karena Pak Jonan adalah salah satu pihak yang kala itu dengan keras menentang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Ya, tentu dugaan saya ini ya, dugaan saya mungkin beliau ingin mendengar alasan-alasan penolakan Mas Yonan waktu itu, kemudian juga hitungan-hitungannya. Karena begini, kita kalau hanya pada tahap normatif, itu solusi akan sulit ketemu karena pandangan pasti akan berbeda ya. Tapi ketika kita sudah masuk ke details, karena the devil is always in the details ya, juriknya itu kan dalam detailsnya. Ketika kita masuk di detail, masuk ke hitung angka-angkanya ya. Nah, di situ nanti baru akan bisa ketemu solusinya. Karena kalau dengan dengan normatif A, B, C tanpa ada price tag, ya, kalau lagu kan ada lagu price tag, tanpa ada price tag susah kita nyari solusi. Tapi itu udah ada price tagnya, kita akan ketemu solusinya. Mas Agung, dari yang Anda lihat saat ini, sore hari ini, apa sebenarnya yang dibutuhkan Pak Prabowo dengan memanggil Ignatius Jonan? Iya, saya melihat memang beliau ingin cover both side, Mbak Cynthia ya. Jadi lihat sisi-sisi di mana kenapa WUS di masa beliau ditolak, kenapa tidak kemudian beliau terima, dan kita tahu juga setelah itu kan beliau akhirnya di reshuffle, tidak menyelesaikan menterinya karena sangat keras tantangannya dengan Pak Luhut waktu itu ya. Jadi saya kira ini hal yang penting dan dibutuhkan oleh Presiden untuk memutuskan apa skema terbaik menyikapi WUS ataupun hal lainnya. Nah, saya berharap Pak Jonan ini dilibatkan kembali juga oke, Mbak Cynthia. Supaya ini bisa beres, dan dia sudah teruji di KAI membuat kereta api kita citranya luar biasa sangat baik, bahkan mungkin lebih baik dari negara-negara maju ya proses manajerial kereta api kita. Dan saya berharap kalau Pak Jonan turun gunung lagi membenahi masalah perkereta apian, perhubungan dan seterusnya, saya sangat senang dan saya menunggu itu seperti itu, Mbak. Kalau dari Selios, Mas Huda, ini pembiayaan IKN dan juga WUS ini sebenarnya bisa menggeser belanja publik tidak sih, yang seharusnya bisa lebih produktif, seperti yang tadi juga sempat dikatakan bahwa Pak Prabowo sebenarnya sekarang lagi melakukan pendekatan kepada rakyat terkait dengan sosialnya dari sisi sosial. Ya, kalau saya lihat sebenarnya kan ini kan prioritas Prabowo kan ada di dua program ya, paling utama kan ada MBG, ada sekolah rakyat gitu kan. Kedua pos itu saya rasa akan susah digeser. Nah, ketika kita bicara tentang IKN, tentang WUS yang memang bukan merupakan prioritas dari Pak Presiden, maka yang akan digeser itu adalah pos-pos yang memang selama ini tidak jadi ataupun program-program yang jadi prioritas Prabowo. Misalkan seperti kalau kita lihat kemarin efisiensi untuk yang belanja untuk pedagang dinas dan sebagainya itu bisa digeser, ataupun yang kita khawatirkan itu adalah ada pergeseran-pergeseran yang dia sifatnya ke beban subsidi gitu kan. Dan ini kita khawatirkan sebenarnya karena bagaimanapun ya sebenarnya itu subsidi, bantuan dan sebagainya itu masih tetap diperlukan. Tapi kita khawatir ketika butuh dana yang cukup besar untuk PKN, untuk WUS, tapi mudah-mudahan enggak ya, itu bisa menggeser dari beban subsidi. Karena beberapa kali sebenarnya pemerintah Prabowo itu menyampaikan bahwa subsidi ini tidak tepat sasaran dan sebagainya. Terakhir, tapi kalau kita melihat flashback saat itu kan kita sudah dijanjikan tidak ada beban APBN. Ya, kalau itu kan memang janji pada saat itu, pada saat sekarang ataupun masa depan itu bisa berubah lagi. Karena kalau kita lihat kemarin Zulkifli Hasan pun itu juga sudah menyampaikan bahwa bantuan sosial, bantuan beras itu tidak mendidik. Yang ini menandakan sebenarnya sinyal-sinyal bahwa bisa jadi untuk beban-beban subsidi sosial itu bisa digeser untuk program-program yang menurut pemerintah sekarang itu lebih prioritas, misalkan untuk IKN ataupun untuk WUS. Tapi mudah-mudahan kita enggak gitu ya. Di sini pun ada Pak Derajat juga, mungkin juga bisa sampaikan juga bahwa bantuan seperti bantuan langsung tunai dan juga beras itu berguna sekali untuk menjaga daya beli masyarakat yang saat ini sedang melemah. Baik, terima kasih Mas Nailul Huda dan juga Mas Agung Baskoro dari Direktur Eksekutif Trias Politika dan Ekonom Derajat Wibowo sudah berbagi perspektif di Kompas Petang sore hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang masih akan kami sajikan selepas jeda. Diduga akibat korsleting pada bagian mesin,
sebuah mobil terbakar di Jalan Kemanggisan Raya, Palembang.